Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star Season 2 episode 27. Namun Mimin ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan cerita masih sangat berbeda, dikarenakan untuk animasinya sendiri sampai dengan saat ini, masih belum rilis juga. Oke guys, tanpa berlama-lama ngalor ngidulnya, mari kita langsung lanjutkan ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang sejak lama menunggu dimulainya lelang untuk air kehidupan atau ramuan kehidupan, yang langsung siap-siap untuk memberikan tawaran untuk membelinya. Ramuan kehidupan selalu tersedia, namun dikarenakan tidak ada banyak pejuang yang terluka yang mampu membelinya, oleh sebab itu tidak ada banyak permintaan untuk pembelian ramuan kehidupan atau air kehidupan. Pemerintah Amerika dengan menjual sejumlah eliksir atau ramuan kehidupan ini setiap tahun, oleh sebab hal di atas penghasilan dari penjualan ramuan kehidupan pun sangat sedikit. Tiba-tiba terdengar suara orang menawar, 11 miliar. Suara tersebut berasal dari sudut ruangan tempat lelang. Gambar Dewa Perang segera muncul di platform tengah dan senyum bahkan muncul di wajah Dewa Perang ini. Sejumlah Dewa Perang berbicara kepada sesama Dewa Perang lainnya. 11,5 miliar, suara lain terdengar dan Dewa Perang yang awalnya muncul di tengah platform kemudian menghilang, dan sebuah gambar Dewa Perang hitam menggantikannya. 12 miliar, setelah suara itu terdengar, gambar lain muncul di platform tengah, yang tampak seperti pemuda Tiongkok. Dia tampak sangat muda, memang Luo Feng. Tiba-tiba, suara-suara tenang yang sedang berbicara antar sesama Dewa Perang lainnya menjadi lebih keras. Banyak orang ingin tahu tentang Dewa Perang baru ini, Dewa Perang tak terkalahkan, baru ini namanya Luo Feng. 12 miliar terjadi sekali. Teriak pria Cina itu. Pria kulit putih di sampingnya juga berteriak. 12 miliar terjadi dua kali. Satu bagian dari ramuan kehidupan, tawaran saat ini adalah 12 miliar, ada yang lebih tinggi. Teriak pria Cina itu. Di masa lalu, ramuan biasanya dapat mencapai 20 miliar dolar Cina. Luo Feng terkejut dan bingung ketika dia diam-diam bertanya, Guru Jiang, kenapa tidak ada orang lain lagi yang menaikkan tawaran harga yang saya tawarkan? Jiang Fang tersenyum, membuatnya tampak sangat tenang dan berwibawa, saat dia dengan tenang berkata, Luo Feng, hanya ada sekitar selusin, Dewa Perang tak terkalahkan, di bumi. Dan ini adalah pertama kalinya kamu mengajukan penawaran dalam lelang ini jadi untuk pertama kalinya, semua orang bersedia menunjukkan rasa hormat kepada kamu, meskipun mereka benar-benar menginginkannya, mereka tidak akan menawar lagi setelah kamu memberikan tawaran harga, ucap Jiang Fang sambil tersenyum. Istana Dewa Perang adalah tempat untuk berteman, terutama dengan Dewa Perang yang tak terkalahkan, dan Dewa Perang yang sangat kuat akan berpikir dua kali sebelum menyinggung mereka para Dewa Perang tak terkalahkan. Jika kamu mulai menawar terhadap tawaran pertama Luo Feng, maka kamu akan mendapatkan dengan tawaran harga yang kamu tawarkan, dikarenakan rasa hormat seluruh Dewa Perang di Istana Dewa Perang ini terhadap kamu, maka kamu akan mendapatkan barangnya sesuai yang kamu tawarkan tadi harganya, ucap Jiang Fang kembali sambil menepuk pundak Lu Feng. Pertanda Jiang Fang sangat kagum dengan keadaan Lu Feng saat ini, yang dulu hanya orang biasa saja dan sering dijadikan bulian orang-orang kaya yang sombong, saat ini telah menjadi orang paling dihargai oleh seluruh dunia. 12 miliar tiga kali, selamat, Dewa Perang Luo Feng Anda berhak atas ramuan kehidupan, ucap pria Cina itu sambil tersenyum ke arah Luo Feng. Di sudut rumah lelang, pasangan Vulture Scorpion dengan dingin mengawasi. Untuk apa kamu menarikku? Venina memandang suaminya dengan tidak puas, padahal Venina tadinya berniat menawar di atas harga yang Lu Feng tawarkan. Burung bangkai Liao mencibir ketika dia berkata dengan tenang, itu hanya sebagian dari ramuan kehidupan. Apa gunanya penawaran? Jika terlalu mahal, dia tidak akan membelinya. Setelah pelelangan ia hanya bisa menghubungi pemerintah Amerika dan membelinya secara langsung. Paling-paling, dia hanya perlu membayar beberapa miliar saja. Tidak perlu membuat Luo Feng memperhatikan kita hanya karena beberapa miliar, sebenarnya Lia sudah tahu aturan tentang adanya penghormatan kepada Luo Feng, tapi dengan pintarnya ia mengalihkan pembicaraan agar Venina tidak serta-merta akan menawar harga ramuan kehidupan tersebut. Saat ini, Luo Feng sedang ada di puncak level paling tinggi, dan saat ini Lu Feng sedang menjadi sorotan dunia dikarenakan level Dewa Perang yang disandingnya saat ini, yaitu Dewa Perang tak terkalahkan, jadi biarkan dia tetap seperti itu. Setelah aku melakukan terobosan dan telah melampaui Dewa Perang tingkat lanjut baru Lu Feng dapat merasakan dendam anak kita, suara Liao seperti ditekan, dikarenakan perasaan sakitnya ditinggalkan oleh anak semata wayangnya.
Venina tidak bisa berkata-kata kembali sambil mengangguk, dan dia pun kembali tenang duduk di samping Liao, melanjutkan menyimak kembali acara di balai lelang tersebut. Ya begitulah, sampai dengan saat ini, pasangan Vulture Scorpion tidak dapat mengganggu Luo Feng lagi. Mereka bahkan belum kembali ke rumah mereka di kota Jiangnan karena mereka baru saja tiba di Eropa, namun demikian mereka perlahan-lahan bersiap-bersiap dengan cara Liao berlatih agar dapat melakukan terobosan dan dapat melampaui eksistensi Dewa Perang, dan setelah itu mereka akan mulai kembali melampiaskan dendamnya kepada Luo Feng. Aku akhirnya mendapatkan ramuan kehidupan, ucap Luo Feng penuh semangat. Mungkin dari segi harga, pesawat ulang-alik yang melonjak 1000 kali lebih mahal dari air kehidupan atau eliksir kehidupan ini. Tetapi ketika Luo Feng menerima pesawat ulang-alik melonjak, hatinya dipenuhi dengan rasa penasaran yang lebih dengan rasa ingin tahu, kehebatan dan harapan agar pesawat ulang-alik tersebut dapat benar-benar berkilau setelah digunakan oleh Luo Feng. Berbeda dengan air kehidupan yang ia beli saat ini dengan harga 12 miliar saja, tapi kesenangan dan kebahagiaan mulai merasuki pikiran Luo Feng. Karena cita-citanya adalah ingin kembali menyembuhkan saudaranya dari kelumpuhan, itulah yang membuat air kehidupan sangat Luo Feng harapkan, dan uang 12 miliar bukan apa-apa untuk Luo Feng saat ini, dikarenakan untuk nilai satu bintang saja nilainya sebesar 80 miliar, dan Luo Feng saat itu mendapat 36.5 bintang yang diberikan pimpinan Hong. Dan yang paling sangat berarti buat Luo Feng saat ini saudaranya bisa berdiri lagi. Dan bisa hidup seperti orang normal lagi. Aku akhirnya berhasil, gumam Luo Feng sangat antusias. Aku akan melihat apakah aku memiliki kesempatan untuk mendapatkan porsi kedua sehingga aku bisa memberikannya kepada saudara Zhang, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Karena Luo Feng merasa bersalah, dulu Zhang Zehu tangannya patah, dikarenakan oleh serangan tim yang menargetkan Luo Feng untuk dibunuh. Namun dikarenakan Zhang saat itu tergabung dalam kelompoknya yang mengakibatkan dia terkena serangan dari musuh yang ingin membinasakan Luo Feng. Oleh karena hal itu setiap kali dia menghadapi kakak Zhang, selalu ada sedikit rasa bersalah di hatinya, dan saat ini Luo Feng berniat memberikan satu lagi ramuan air kehidupan untuk Zhang. Dikarenakan sekarang dia memiliki kemampuan, untuk mendapatkan sebagian dari ramuan kehidupan tidak banyak. Selanjutnya, ia berencana menghabiskan 30 miliar untuk sebagian ramuan kehidupan. Sekarang dia hanya menghabiskan 12 miliar, mungkin dia akan menghabiskan sekitar 30 miliar untuk sisanya. Barang demi barang telah dilelang. Meskipun mereka menjual dengan cukup cepat, namun masih ada total sekitar 71 item yang belum dilelang. Jadi, bahkan jika perlu 2 atau 3 menit untuk melelang satu item saja, maka akan diperlukan waktu sekitar 3 jam lagi. Sekarang untuk item ke-58, sutra laba-laba yang ditinggalkan oleh monster tingkat kaisar jenis laba-laba. Black Widow Spider King, Golden Spider Silk. Panjangnya 8,3 meter dan lebar 6,1 meter. Tawaran pembukaan 5 miliar dolar Cina, setelah suara lelaki Tiongkok itu terdengar, maka sepotong sutra laba-laba emas muncul di atas platform tengah. 6 miliar dolar Cina, 7 miliar. Sepertinya ada beberapa tawaran kali ini. Luo Feng, yang tidak ingin menawar lagi, tidak bisa menahan diri untuk berteriak, 8 miliar. Sejak pertempurannya dengan Liao, Luo Feng ingin membuat jaring yang terbuat dari bahan kelas SS untuk menangkap Liao. Karena sebelumnya Luo Feng sudah mencoba untuk menghajar Liao habis-habisan tapi damage yang sampai kepada Liao hanya sebesar 20% saja, itu karena Liao menggunakan sirah armor Dewa Hitam, sehingga Luo Feng berencana untuk mencari jaring agar dapat menangkap Liao, dan saat ini di balai lelang ternyata ada barang tersebut sebuah jaring laba-laba raksasa. Dan itu membuatnya semangat untuk mendapatkannya. Luo Feng berpikir, dia akan menghabiskan sekitar 20 hingga 30 miliar, tetapi Luo Feng masih puas setelah menemukan Golden Spider Silk ini. Sekedar informasi, sutra laba-laba emas ditinggalkan oleh monster tingkat kaisar jenis laba-laba, Black Widow Spider King. Namun, Raja Laba-laba Janda Hitam terkenal karena racunnya, bukan jaring laba-laba mereka. Sutra laba-laba emas yang berasal darinya biasanya tidak dapat menjebak monster tingkat kaisar, jadi ini lebih buruk daripada jaring yang terbuat dari bahan kelas SS. Namun, ini lebih baik daripada jaring yang terbuat dari bahan seri ke-9. Ada total 2 monster tingkat kaisar tipe laba-laba. Salah satunya adalah Goliath Spider King, yang dikenal dengan jaringnya. Setelah terperangkap dalam jaringnya, bahkan monster tingkat kaisar pun akan kesulitan bertahan hidup. Yang lainnya adalah Black Widow Spider King, yang dikenal karena racunnya.
Setelah diracun, bahkan eksistensi yang melampaui level dewa perang akan mati. Disinilah semangat alam, 100 rumput embun, ikut bermain. Tentu saja, Raja Laba-Laba Janda Hitam dapat memutar jaring, yang merupakan sutra laba-laba emasnya. Namun, lebih lemah dibandingkan dengan jaring yang dipintal oleh laba-laba Goliat. Meskipun sutra laba-laba emas tidak bisa membunuh monster tingkat kaisar, namun monster tingkat kaisar masih harus bekerja sedikit untuk bisa keluar dari perangkapnya. Menggunakannya untuk berurusan dengan dewa perang dan pemimpin gerombolan monster sudah lebih dari cukup, gumam Luo Feng merasa sangat puas. Ini tidak sekuat bahan Grade SS, tetapi lebih nyaman digunakan. 9 miliar, 9,5 miliar, jelas, tidak ada yang peduli untuk penawaran Luo Feng kali ini, mereka memberikan penghormatan kepada Lu Feng hanya satu kali saja, selanjutnya semua dewa perang mencoba menaikkan harga yang ditawarkan oleh Lu Feng, kemudian terdengar lagi penawaran dewa perang lainnya, 9,6 miliar, 9,8 miliar, harga penawaran dewa perang tidak meningkat dengan cepat lagi. 10 miliar, teriak Luo Feng. Gambar di platform tengah juga berubah menjadi sosok Luo Feng. Jiang Fang dengan tenang berkata kepada Luo Feng, "Luo Feng, jaring yang terbuat dari bahan kelas SS adalah sekitar 20 hingga 30 miliar, jadi nilai ini bernilai paling banyak 12 miliar dan itu masih di bawah harga yang sebenarnya. 10 miliar terjadi sekali, 10 miliar terjadi 2 kali, 10 miliar 3 kali. Selamat, Dewa Perang Luo Feng," lelaki Tiongkok itu melaporkan hasil akhirnya. Pelelangan berlanjut sekitar beberapa jam lagi. Luo Feng menerima sebagian ramuan kehidupan dan beberapa Golden Spider Silk, dengan total 22 miliar dolar Tiongkok. Setelah pelelangan berakhir, Luo Feng diseret ke lobi oleh Dewa Perang Aula Beladiri Jixian, di mana ia berkenalan dengan beberapa dewa perang yang sangat terkenal dari Aula Beladiri Jixian. "Halo Tuan Luo Feng," tepat ketika Luo Feng meninggalkan kursinya dan hendak kembali ke kamarnya, seorang lelaki kulit putih dengan kumis besar tersenyum ketika dia berjalan. "Halo," Luo Feng menjawab sambil kebingungan. "Nama aku Aurora, manajer biro ke-11 Amerika. Tuan Luo Feng, aku adalah orang yang memasok ramuan kehidupan yang kamu beli sebelumnya," tersenyum pria berkulit putih berkumis besar itu. "Bagaimana kalau kita minum di sana?" ajak pria berkumis tebal itu. Hati Luo Feng tidak bisa berkata-kata tetapi lumayan kaget campur bahagia. Bagaimana tidak dia saat ini bertemu langsung dengan pemasok air kehidupan? Dia yang memasok ramuan kehidupan, gumam Lu Feng dalam hati bertanya-tanya. "Baiklah," ucap Luo Feng sambil tersenyum. Aurora berkumis besar tidak bisa menahan senyum karena kegembiraan. Ada terlalu banyak orang yang ingin berteman dengan dewa perang yang sangat kuat seperti Luo Feng, jadi Luo Feng biasanya mengabaikan sebagian besar dari mereka. Hanya karena ramuan kehidupan Lu Feng mau menerima ajakan Aurora si kumis tebal tersebut. Keduanya duduk dan mengobrol dengan santai. "Bapak Aurora, aku ingin membeli eliksir kehidupan lagi dari kamu. Apakah tidak apa-apa?" tanya Luo Feng langsung ke inti pembicaraan setelah lama ngobrol ngalor ngidul ngomongin harga-harga sembako, dan harga minyak yang melambung tinggi saat ini. "Oh tentu saja, namun dikarenakan ramuan kehidupan ini adalah milik pemerintah, jadi aku harus melakukan permintaan persetujuan pemerintah dahulu," ucap Aurora agak sedikit ragu. "Aku tidak akan menyulitkanmu. Aku bersedia membayar 20 miliar, kata Luo Feng tanpa basa-basi lagi kalau ngomongin harga, karena dia memang membutuhkannya satu air kehidupan lagi untuk kakak Zhang. Kemudian Aurora tersenyum, "Tuan Luo Feng adalah teman dari biro ke-11 kami. Meskipun agak merepotkan, jangan khawatir serahkan saja padaku. Aku akan memberikan bagian lain dari ramuan kehidupan menggunakan harga yang kamu gunakan untuk membeli bagian pertama, 12 miliar dolar Cina, ucap Aurora. Karena bagaimana dia bisa membuat Luo Feng membayar 20 miliar dolar, karena bahkan lelang resmi pun menjual harga air kehidupan tersebut seharga 12 miliar saja. Aurora tidak akan menaikkan harga menjadi 20 miliar apalagi terhadap Lu Feng, malah akan merusak hubungan yang baru saja terjadi, pikir Aurora. Jadi hanya dengan menawarkan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga di pelelangan, maka dia dapat membangun hubungan mereka secara baik dengan Lu Feng. "Itu akan bagus, terima kasih," ucap Luo Feng sambil tersenyum. Hanya orang bodoh saja yang memanfaatkan 8 miliar saja, padahal hubungan dengan dewa perang tak terkalahkan seperti Lu Feng saat ini jauh lebih mahal. Singkat cerita beberapa hari kemudian di kota Yangzhou, sektor Mingyue.
Fajar musim panas Agustus masih cukup sejuk dan menyegarkan, bisa melihat pejuang melakukan pemanasan di sektor ini di mana-mana. Bahkan Luo Feng berjalan-jalan di sektor ini saat ia menghirup udara segar dan menyesuaikan diri. Pagi, Paman Wang, begitulan saat Luo Feng berjalan, dia akan menyambut mereka yang dia kenal. Tiba-tiba terdengar suara agar kencang, "Tuan Luo Feng," suara tersebut memanggilnya. Luo Feng menoleh dan melihat dua remaja datang. Salah satu dari mereka bahkan membawa ransel saat ia berlari ke arah Luo Feng. Remaja dengan rambut sedikit keriting itu berkata, "Tuan Luo Feng, ini adalah dua benda yang kamu beli dari Istana Dewa Perang. Sidik jari kamu dapat membuka kotak paduan." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan kotak paduan yang benar-benar hitam. "Terima kasih," mata Luo Feng berkedip ketika dia mengambil alih kotak paduan itu. Jarinya menggesek kotak, kotak paduan terbuka. Di dalamnya ada dua tabung reaksi yang distabilkan. Bahkan ada manual di sampingnya. Dalam tabung reaksi adalah cairan yang sedikit hijau. "Ini dia," ucap Luo Feng sambil menarik napas dalam-dalam, kemudian ia pun segera bergegas pulang menuju rumahnya, untuk segera memberikan ramuan kehidupan itu, kepada saudaranya. Singkat waktu di halaman villa. Saudara Luo Hua saat ini duduk di kursi rodanya, mengamati bunga-bunga di halaman. "Luo Feng, kembali begitu pagi," ucap Ibu Gong Xinlan tersenyum ketika dia berjalan keluar rumah. "Ya," mengangguk Luo Feng. "Feng ada di sini, Hongguo, ayo makan sarapan," teriak Gong Xinlan. Luo Hongguo mengintip kepalanya keluar rumah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah kotak paduan di tangan Luo Feng dengan kaget. "Feng, bagaimana mendapatkan kotak itu, padahal kamu hanya berjalan santai saja hari pagi ini," ucap Luo Hongguo bertanya aneh, "dari mana Luo Feng dapat kotak itu?" pikirnya kembali. Gong Xinlan melotot, "Hei, kenapa kamu harus bertanya tentang segalanya, biarlah Lu Feng dapatkan dari mana saja, itu adalah hak dia," ucap Ibu Luo Feng seperti membela Lu Feng. Tapi Luo Feng memandang ke arah saudaranya Luo Hua. Saudara Luo Hua memandang ke arah Luo Feng dengan terkejut di kursi rodanya. "Kenapa? Apakah butuh sesuatu?" "Ayo kita masuk ke dalam," Luo Feng tersenyum, "bersiaplah untuk membuang kursi rodamu." Ekspresi Luo Hua tiba-tiba terdiam dan bengong tanda tanya, "Saudaraku." Luo Feng mengangkat kotak paduan dan mengetuk permukaannya. "Ini? Itu?" Mata Luo Hua terbuka lebar dan tubuhnya sedikit bergetar. Hampir seketika, matanya menjadi basah. Tangan yang awalnya memegang kursi roda dengan kekuatan mulai bergetar. Luo Feng mengangguk. Setelah melihat saudaranya mengangguk, air mata Luo Hua mengalir turun. Hari ini, Luo Hua hanya bermimpi tentang hari seperti hari ini sejak dia masih muda. Dan akhirnya, harinya telah tiba. Hari ini, Luo Feng telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Dan akhirnya, saatnya telah tiba. "Jangan menangis," tersenyumlah, ucap Luo Feng. Namun, Luo Feng sendiri tidak bisa menahannya karena matanya juga basah, dikarenakan terharu bercampur bahagia. Dan adegan ini mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kita lanjutkan kembali ke episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like serta share sebanyak-banyaknya ya guys.